masjid-masjid zaman dulu yang masih ada sampai sekarang ya, bukan masjid-masjid baru, masjid zaman dulu itu pasti punya serambi. Kayak zawiyah gitu. Ya zawiyah kalau bahasa di Libyanya zawiyah. Itu memang zawiyah itu diperuntukkan untuk begitu. Karena jumlahnya begitu ya. Iya, jadi ada tempat, jadi sehingga mereka tidak di dalam masjid tidurnya. Ya. Ada serambinya. Mereka makan di situ, tapi di samping masjid. Nah, begitu. Dan karena Rasulullah rumahnya samping masjid, dia juga samping masjid sebelah sana, tetangga Rasul dia. Makanya dia yang paling diutamakan sama Rasul. Yang paling diutamakan sama Rasul. Gitu. Sampai Rasulullah pernah diberikan makanan. Dia tanya, Ahlus Sufah ada berapa orang? Ditanya Ahlus Sufah dulu. Kenapa? Rasa-rasanya nggak ketelan nih kalau Ahlus Sufah belum makan. Artinya Rasulullah perhatian dengan itu. Ahlus Sufah itu ya, orang-orang yang tinggal di Islam di masjid. Memang tidak pernah tersebut itu nama. Ya, walaupun ada yang sebut Abu Hurairah termasuk Ahlus Sufah. Ya, karena sebagiannya enggak sebut banyak. Walaupun jumlahnya banyak. Ahlus Sufah itu banyak jumlahnya. Ya karena Masuk sahabat bukan? Siapa? Masuk kategori sahabat. Masuk jelas. Rata-rata sahabat Sahabat semua. di situ, sahabat Iya. inti di situ. Mungkin setelah itu berkembang, jadi sufi itu bukan orang yang tinggal di masjid lagi ya, tapi Bukan, benar. Benar. memang jadi Cara peribadatan ya benar. Jadi paham. Nah, cuman bukannya begini, Ustaz. Jadi istilah yang sekarang dipakai sama orang itu ngambilnya memang asalnya dari Ahlus Sufah itu. Tapi ajaran yang dipakai nggak seperti dengan Iya, Ahlus benar. Sufah. Istilahnya Kan memang begitu. Istilahnya boleh diambil dari situ, tapi bukan ajaran Ahlus Sufah yang dipakai sekarang. Udah Nah. dimacam-macamin. Kita masuk ke kata tasawuf tadi itu. Tasawwafa itu artinya menjadi orang sufi. Artinya pemahamannya masuk ke dalam. Nah, kata tasawuf Islami itu kata lain dari penyebutan akidah. Jadi kata akidah itu sekarang banyak diganti dengan tasawuful Islam. Oh, gitu. Iya. Di beberapa kampus kata akidah itu udah nggak dipakai. Sebutannya mata pelajarannya tasawuf Islami. Bayangin. Jadi dia sudah masuk ke ranah akidah. Yang kemudian bahasanya adalah bahasan berat-berat tentang Allah lah, tentang sampai tuh firqah-firqah itu dibahas di situ. Berarti tauhid masuk ke situ. Masuk jelas. Itu bikin pusing. Nah, masalahnya bagaimana orang belajar akidah disamakan dengan belajar tasawuf? Beda jauh. Beda jauh. Tasawuf itu lebih cenderung kepada pemikiran. Tapi ternyata akidah itu teks. Nggak boleh keluar dari teks akidah. Quran dan hadis. Tapi Iya. Syariat. Syariat itu hukum. Syariat itu hukum. Akidah ini kalau bahasa kitanya rukun iman lah. Prinsip. Nah, kalau syariah rukun Islam. Itu bahasa simpelnya begitu ya. Jadi akidah bahasa simpelnya rukun iman, kepercayaan. kepercayaan, Keyakinan. keyakinan pada Allah, malaikat, rasul, kitab dan sebagainya. Termasuk yang kita bahas Pak Andi, apa kita dua rukun iman terakhir itu. Apa itu? Hah? Qadar, Baik dan buruk. ya takdir, kemudian apa namanya? Yaumul akhir, Takdir baik. hari kiamat. Sebagian orang soalnya nggak percaya sama hari kiamat. Islam liberal tuh udah masuk ke ranah itu. Bahwa kehidupan ini ya begini aja. Bias. Simple. Apa namanya, dia bikin simple sama dia. Buktinya dari zaman Nabi Adam beribu-ribu tahun nggak habis-habis nih. Efek dari tasawuf. Iya. Efek dari pemahaman tasawuf nih. Jadi jadi sudah masuk ke ranah pemahaman. Gimana belajar akidah dengan pemahaman walaupun masuk dalil-dalil sedikit. Tapi nggak bisa begitu, jauh pelajaran akidah dengan tasawuf Islam. Bahasanya tasawuf Islami. Tasawuf Islam itu ya tasawuf Islam. Maksudnya sekarang akidah Islam. Oh, maksudnya gitu. Jadi Iya, benar Islam. apa salah diganti tasawuf Islam? Salah ya. Salah. Jadi itu yang kira-kira yang ditulis oleh Imam Ghazali mengenai tasawuf apa isinya itu? Kan ada bukunya tuh. Saya belum pernah baca kitab Imam Ghazali ya. Tapi yang jelas Imam Ghazali memang
min kibar ulama sufi. Walaupun dia tidak menyatakan dirinya sufi, dia tidak menyatakan dirinya sufi, tapi orang menyatakan bahwa Imam Ghazali ini syekhnya para masyayikh sufi. Semua kiblatnya ke dia. Dan mereka ada tingkatannya, Ustaz. Banyak tingkatannya. Masa akhirnya kan juga kembali lagi Ya, dan kalau Iya. riwayat yang saya pernah baca, Imam Al-Ghazali itu ada fase perjalanan hidupnya. Jadi pertama dia pelajari sufi, tasawuf, ini kan cerdas itu. Jadi memang dia hebat di zamannya dia. Lalu kemudian di zaman pertengahan itu mulai gencar dengan tarekat-tarekat sufi dan tasawuf itu. Nah, cuman di akhir hayatnya dia bertobat. Dia tinggalkan semua. Cuman udah terlanjur bikin kitab banyak dia mengenai tasawuf, mengenai sufi. Nah, itu di akhir hidupnya, akhirnya dia sempat mengalami kegoncangan selama sebulan dan akhirnya dia mutusin dia tinggalkan semua yang pernah dia yakini, kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah ceritanya. Nah, cuman masalahnya banyak buku-buku yang Udah beredar. menjadi Udah nggak bisa dibendung. Itu Iya. waktu dia jadi marbot itu di akhir hidupnya. Wallahu a'lam. Dia bilang dia mempertanyakan ilmu-ilmu itu benar nggak yang saya pelajarin gitu kan. Akhirnya caranya dia jadi marbot di masjid kan. Iya. Supaya bisa Tingkatan yang tertingginya apa? Apa itu? satu lah. Hah? Arifatullah. Marifatullah itu? Iya, dan konon saya pernah dengar juga Pak Andi. Benar apa enggak? Kalau sudah tingkat itu kan udah nggak perlu sholat. Iya. Nah itu yang salah kan. Nah makanya, Kata orang sufi itu justru nggak ya salah. saya beberapa kali melihat tapi ya sekedar mendengar, tidak pernah saya tanggapi. Jadi katanya orang kalau sudah berada pada tingkat itu, Bang Sarir, sudah Nggak perlu sholat. nggak perlu sholat. versinya banyak sebenarnya, Bang. Ya makanya, Versinya banyak. Nah. Kak. nggak perlu sholat. Saya pernah baca kan. Ya, ya, gampang. Versinya banyak. Jadi ada beberapa memang yang menggunakan istilah-istilah seperti ini dan meyakinin. Ada yang memahami, oh itu cuma salah satu istilah yang dipakai orang untuk apa namanya menjalani agama gitu. Terus ada juga yang memang berlebih-lebihan gitu. Iya. Ada yang benar juga caranya dengan pakai istilah seperti itu benar, nggak salah dia. Tapi ada yang parah yang sampai seperti yang Bang Ajis bilang. Banyak itunya banyak itunya apa namanya jenis-jenisnya banyak. Pak Polsek bilang menyesat. Banyak Jadi yang sesat jenisnya jadinya mereka. kan, ya kan. Jadi sesat karena pemahaman terlalu merasa sakti gitu kan. Iya. Tinggi segala macam ya nggak usah sholat lagi lah. Ya, karena selalu setiap napasnya itu udah berhubungan langsung sama Tuhan. Katanya. Kata dia, ini kata dia. Ngapain sholat ya? Ngapain Iya, sholat? jadi nggak perlu sholat Pak. Nah, ini nyambung nih ya. Waktu di pertemuan yang beberapa minggu yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu yang kita bahas. Masalahnya ibadah dia itu didukung juga oleh setan. Kenapa? Didukung juga oleh setan. Oh, Yang iya, kemudian timbullah Saya ininya keajaiban-keajaiban Lupa ngecas. yang dirasakan. Speakernya. Dan dia merasanya, nah ini aroma, Kalau mau rasanya nyari aroma kaki nih, lima banyak. Iya. aroma nih. Akhirnya dijadiin dalil. Nah, itu Jadi bias, pembenaran. Toko itu Luki. biasnya. Oh. Jadi pasar Bisa jalan nyembunyi. Nah, itu salah satunya. Maksudnya di jalan pasar yang depan itu. Iya. Iya. Dan sholatnya tetap rajin. Mau Betul cari tuh, apa makin aja di situ kental. ketemu. Mau cari Pokoknya yang 2,5. mulai ada bikin YouTube. bias-bias. Iya makanya. Tapi tunggu dulu nih, Kamu Ustaz. bisa Itu ini kan? asal muasalnya Bisa bisa terjadi seperti itu nyambung-nyambung. yang seperti Standby-nya antum juga di ngomong sini. tadi Iya. yang tasawuf Perlu Islam itu. itu sebenarnya itu yang mereka maksud itu tauhid Islam. Yang satu apa namanya basicnya pemikiran, yang satu ya itu harus dalil dari Quran dan Sunnah. Itu mulai nyasarnya di situ tuh. Iya, sekarang itu dirubah. Ya, nah Anehnya itu dirubah. karena dia dasarnya dari pemikiran, ya udah tergantung penganutnya dia itu sama guru-gurunya itu yang kembangin. Akhirnya ada yang bilang kalau udah ma'rifat udah nggak perlu sholat, udah apa kayak gitu masalahnya kan. Itu yang jadi itu ya kaum yang ekstrim Khawarij itu ya. Lagi Biar ya, lagi. lagi. Tapi seperti itu cara memahami Allah seperti apa sih? Macam-macam juga tuh, macam-macam Saya juga. pernah diskusi sama Bang Suti. Dia lebih akan saya karena Allah itu cuma dianggap lafaz segala macam gitu kan. Iya, ada yang Seperti begitu. apa gitu kan. Ada yang begitu. Karena kita nggak bisa bendung dia karena yang main pikiran. Iya.
Yang pikiran ya. Iya. Jadi dia merasa itu benar kan? Aku jawab dengan dalil Laisa kamitslihi syai'un, itu nggak masuk menurut mereka. Nggak bakal masuk karena itu tadi yang berkembang adalah pikiran itu, ro'yu. Ini berarti kayak orang Kristen aja iman kan yang anggap dia udah benar, berarti orang Kristen salah. Ngapain saya mau ini kan? Ya, Udah benar saya ini. Lu kalau saya bilang sih, kalau saya sih, kalau bagi saya sih, kalau saya, yang paling tinggi justru adalah muhlis. Jadi dia itu ibadah segala macam itu udah bukan karena ingin dapat imbalan dari Allah turun surga segala macam, udah lewat itu tingkatannya udah. Kalau menurut saya sih dia betul-betul melakukan itu karena memang dia menganggap itu memang udah harus dilakukan. Kalau menurut saya itu ya. Jadi tanpa mengharapkan apa-apa gitu. Iya, nggak mengharapkan apa dari Allah. Betul-betul sambil nama tanah. Artinya nggak mengharapkan apa-apa gitu ya. Dia nggak mau surga karena dia nganggap itu surga dan segala macam itu kan hanya orang-orang yang rendahan aja yang mengharapkan model kayak dapat jadi angin awas. Ya, Kata tapi- Allah bilang begini, ud'uni astajib lakum, kan gitu kan? Mintalah kepada aku akan kuberikan. Bagaimana itu? Ya istilahnya dia melakukan itu karena udah ikhlas, udah betul-betul dia jadi hamba Allah gitu. Kalau menurut saya dia nggak peduli, udah nggak ini lagi nggak ini lagi. Iya, itu kata dia betul-betul. Tapi Allah membatasi itu, Andi. Jadi Allah membatasi kenapa Allah kasih balasan? Kenapa Allah kasih balasan surga, kasih gambaran neraka, kasih gambaran sebagainya? Supaya orang-orang itu punya harapan. Karena begini, begitu dia tidak punya harapan kepada Allah, salah jatuh dalam selisih akidah. Karena orang hamba itu dia harus punya harapan kepada Allah. Ya. Bukan masalah surga neraka, tapi dia harus punya harapan yang kemudian Allah ganti harapan itu. Iya, maksudnya harapan itu bukan model-model kayak surga lagi tuh. Kan surga itu kan modelnya kayak orang rendah pingin bidadari, pingin itu mah. Kalau menurut saya sih itu berarti masih tingkatnya masih rendah. Nah. Justru kalau dia tingkatnya betul-betul ikhlas untuk beribadah kepada Allah, itu yang paling tinggi dah. Nah, tapi Allah nggak izinin itu. Allah nggak mengizinkan itu. Kalau saya beda pendapat. Seluruh manusia, umat manusia, kita semua itu tingkatannya rendah. Makanya kita tetap berharap ke Allah. Nggak boleh kita bilang, oh kita tingkatannya di sini, semua rendah. Yang tinggi itu. Pertanyaan saya begini, Ustadz. Saya sih batu ujinya sih nggak terlalu jauh-jauh. Rasul itu berharap nggak pada Allah? Berharap. Loh kenapa kita yang kayak begini nggak berharap? Iya. Rasul aja yang langsung komunikasi dengan Allah berharap kan? Itu salah satu. Kita nggak pernah tahu Itu apakah aja sholat kita patokan. diterima sama Allah. Benar. Bayangin Rasulullah apa? Pada saat dia meminta kepada Allah, mintalah Firdausil A'la. Rasulullah minta surga. Padahal udah dijamin. Padahal dijamin. Tapi Rasulullah tetap Tetap minta. minta surga. Ya. Apakah Rasulullah rendah permintaannya? Di situ. Ngeri loh kalau kita nggak dapat surga. Karena dibatasi sama Allah. Tempat akhirnya nanti nggak ada tempat lain, neraka atau surga. Ya. Iya. Kita nggak bisa di samping Allah, nempel nih nggak bisa. Tempatnya di surga atau neraka. Itu Allah batasi itu. Sehingga makna keridhaan Allah itu adalah dia akan ditempatkan di mana yang Allah ridho. Nah, karena begitu Rasulullah SAW minta surga, wah itu kan udah cita-cita paling tinggi. Dan kemudian kata Rasulullah, nikmat yang paling tinggi di antara surga itu adalah kita bisa melihat wajah Allah. Kita bisa melihat wajah Allah. Berarti orang yang dari surga aja itu belum bisa melihat Allah tuh. Kalau lihat dari tingkatan hadis Rasulullah ya. Karena Rasulullah bilang begitu. Dan semua orang tuh harus terbatas di situ, nggak boleh lebih dari itu. Karena batasannya Rasulullah tuh, patokannya itu yang saya bilang tadi. Dalam pemahaman akidah, masalah akidah, teks itu harus berada di depan dibandingkan dengan pikiran. Karena ulama-ulama sufi dia tidak punya batasan pikirannya.
dia bebas. Berhalusinasi. Iya, dia bebas sebebas-bebasnya. Sehingga tidak Jadikan teks itu. menjadikan teks itu sebagai patokan. Ya. Karena dalam beragama ini itu perlu teks. Perlu teks. Kita akan manusia ini pikirannya bisa bebas sebebas-bebasnya. Ya. Terserah bebas-bebasnya. Tetapi kemudian dijadikanlah panduan. Kenapa Rasulullah SAW bilang kalian tidak akan sesat selama berpegang pada teks itu. Bebas berpikir, tapi kembalilah Pada teks itu. pada teks itu. Fa idza ikhtalaftum fi syai'in farudduhu ila Allah. Zaman dulu orang sufi, masya Allah pikirannya luas-luas. Sampai ada yang bilang apa? Surga itu sama neraka nggak kekal. Di pikiran orang sufi. Ada yang berani komentar nggak, benar apa salah? Gimana tadi? Surga sama neraka itu nggak kekal. Nggak kekal. Nah, akhirat itu nggak kekal. Kalau saya nggak sependapat lah. Janji Allah tetap tahu. Nah, tapi dia enggak. Yang kekal itu cuma Allah, benar nggak? Benar nggak? Benar Kata kan? orang sufi. Iya, sufi. Bebas pikirannya, bener lah dia. Tapi teks menyalahkan itu. Ya. Iya. Walal akhiratu khairun wa abqa, kata Allah. Akhirat itu kekal. Dibalik sama dia. Enggak, akhirat nggak kekal, Allah yang kekal. Wah, akidahnya tinggi banget dia. Tinggi banget akidahnya. Kalau orang nggak paham. Rendah tuh. Ya. Permintaan akhirat tuh rendah. Lompat dia. Lompat dia. Allah yang cuma kekal. Kalau memang dia bertemu sama Allah, Allah akan kekal. Yang lainnya nggak kekal. Kalau akhir kekal sama dong sama Allah kekalnya. Enggak. Padahal Allah udah kasih patokan. Jangan lewat dari itu. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan dia kekal. Itu patokannya. Tapi orang sufi bebas. Dia bebas dia. Enggak. Allah kekal. Dia nggak berpatokan pada itu. Saking tingginya tuh. Menurut dia. Menurut dia. Maka pertanyaan selanjutnya adalah ketika engkau meninggal, di mana engkau akan ditempatkan oleh Allah itu sendiri. Kalau surga dan neraka itu tidak kekal. Iya, itu dia. Kan begitu? Apakah dia menyatu dengan Allah? Nah, itu. Nggak mungkin kan? Karena dia merasa ya dia udah levelnya lebih, pemahamannya begitu. Dia menyatu sama Allah. Iya. Omongannya begitu. Nah, orang-orang begitu beradu argumentasi, iya juga ya. Allah yang kekal. Yang kurang perbendaharaan. Iya juga, bener ya, kok yang melihat Ikut Tuhan. pasti. Iya juga. Analisanya masih Ini terbatas neraka. sampai di situ analisanya kan. Iya. Nah, ternyata teks itulah yang menjadi patokan kita berpikir. Stop, jangan lebih dari itu. Lu sesat nanti. Dibatasi. Jadi orang-orang sufi zaman dulu, orang-orang tasawuf, orang-orang filsafat nih. Wah, itu gila-gila pemikirannya. Ya, ada lagi yang level ma'rifat itu level di mana orang udah nggak berharap surga dan udah nggak berharap neraka. Iya. Dan tidak sholat lagi. Dia- Tambah itu dong. sudah Tambah. kelewatan kalau itu. Iya. Dia cuman ini itu kalimatnya begitu. Itu di level itu dia udah nggak berharap surga, nggak ada berharap neraka, ya terserah Allah mau taruh di mana. Padahal Al-Quran ada juga begitu ya. Wah, itu kan terkenal banget. Yang suka keluar di Facebook, Ustadz apa namanya itu? Yang dia kalau berbicara surga itu di dunia, katanya yang berapi-api itu loh. Ada. Sampai ada keluar seorang yang istrinya gara-gara terpengadu kepada dia, istrinya itu sudah nggak percaya dengan surga dan neraka. Gara-gara dengar dia itu Abdurrahman apa namanya orang itu. Suka keluar di Facebook, Pak. Ada ya Facebook ya. Ada. Kalau saya sih lihatnya yang di tiap hari Kamis di TVRI itu. Itu kan ada bahas masalah sufi itu. Kebetulan bagian ininya yang bahas dia di situ Abdurrahman namanya, itu yang dari Idrisia, yang dari Tasik itu. Ya, Idrisia dari Tasik itu. kalau nggak salah Abdurrahman. Terus yang diayain kali ya. Dia berapi-api itu kalau Iya, dijelaskan. itu ada Ada tasawuf Islami deh istilahnya. Hah? Dia pakai istilah tasawuf Islami tuh. Hmm. Iya. Ya, kan sarangnya di situ tuh. Ya yang tidak itu lah. Saya itu kan cuman berpikirnya begini ya, sederhana kalau saya bicara berpikirnya. Rasul itu kan sampai akhir hayatnya kan sholat. Dan istighfar. Oh iya, apa istighfar lagi kan? Loh, terus kita ini yang sehari-harinya ya
tiba-tiba berlumuran dosa. berpendapat seperti Kalau itu. kalau Bang Din nggak laku mereka nggak laku, cuman kan kasihan yang awam. Semua ulama hebat yang pernah saya kenal itu istighfarnya lebih banyak daripada umat awam kayak kita. Pasti. Padahal ilmunya lebih tinggi. Nah, ini patokan lagi nih. Nabi Ibrahim pada saat dia membangun Ka'bah, itu yang perintahin siapa? Allah kan? Udah pasti Allah perintahin dia. Iya. Yang dibangun rumah siapa? Rumah Allah. Yang ngebangun dia sama anaknya sama-sama Nabi juga. Pada saat udah jadi nih, apa yang dibilang? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami ini. Dia takut amalnya nggak diterima banyak. Padahal udah jelas-jelas Allah yang langsung gitu. Udah ACC sebenarnya. Tapi dia ngeri. Dia pakai doa itu. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami ini. Berarti kan dia punya harapan di situ. Harapannya dahsyat nih. Dia khawatir. Nabi loh. Nabi sampai kayak begitu. Harapannya. Padahal yang bangun dia Nabi, perintah Allah. Rumah Allah yang dibangun. Udah selesai dia doa. Mintanya begitu. Kalau ya Allah udah beres. Aman ya. Rabbana taqabbal minna. Petang menteng lama yang dulu. Kan orang yang tidak takabur, maksudnya gue udah buat rumah awal pasti diterima deh gitu. Iya, artinya dia punya harapan. Dia punya harapan supaya amalnya itu terima. Karena memang khawatir dia. Khawatir ya kita apa lagi? Kita apa lagi? Jadi itu ternyata benar. Ini bukan hadis. Tapi komentar ulama. Jadi sekian banyak manusia yang pernah lahir dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti itu yang beriman itu cuma sedikit. Jumlahnya nih, hitung jumlah yang pernah lahir dari Nabi Adam sampai hari kiamat itu yang beriman cuma sedikit. Dari jumlah yang sudah sedikit itu beriman, hanya sedikit pula yang mampu beramal soleh. Ya kan? Semakin mengerucut kan? Dari orang yang sudah sangat sedikit itu beriman dan beramal soleh, hanya sedikit yang mampu beramal soleh dengan cara yang benar. Lihat, Dengan cara yang benar. Dipersempit lagi. itu dengan cara yang benar. Iya. Dari jumlah yang sudah sangat sedikit itu, udah beriman, beramal soleh dengan cara yang benar dan dengan keikhlasan. Penutup itu. Belum ada lagi nih, belum lagi. Belum. Nah. Udah, Belum yang munafik. belum. Dia udah beriman nih. Kemudian udah caranya benar ibadahnya. Beramal saleh. Beramal soleh dengan cara yang benar, Jelas. dengan ikhlas. Nah, udah begitu, belum selesai. Hanya sedikit pula yang mampu mempertahankan keikhlasannya sampai dia wafat. Wah, makin dikit lagi tuh. Karena orang udah ikhlas, nggak kejaga ikhlasnya. Besoknya diri ya hilang, besoknya diri gitu tuh. Sampai patokan di situ. Hanya sedikit pula yang Istiqomah. ya apa namanya? Mampu menjaga keikhlasannya Sampai meninggal. sampai dia wafat. Itu yang selamat itu. Nah, Al-Qur'an membahas sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Memang sedikit itu yang sedikit akhir. Umar bin Khattab berkomentar, mudah-mudahan saya termasuk yang sedikit itu. Umar aja bilang begitu. Mudah-mudahan saya termasuk yang bagian yang sedikit itu. Jadi ulama yang bikin rumusan tadi itu bukan sembarangan, dia berdasarkan dalil juga. Ya. Karena akan sedikit nanti itu. Ngeri nggak kalau dari situ? Ini itu ya di surat Al-Waqiah itu. Ada beberapa surat yang menyatakan itu. Nah, maksudnya berarti kan patokan ibadah itu selain caranya benar, ya kan? Ini yang penting nih masalahnya dan ikhlas. Satu syarat dari Allah, satu syarat dari kita ini. Syarat dari Allah apa? Cara. Dari kita niat tadi. Ikhlas. Itu doang. Jadi satu
Allah cuma mensyaratkan satu gitu saja caranya, karena dia sebagai Tuhan, dia sendiri yang mendesain caranya manusia menyembah dia. Nah, itu patokannya tuh. Ada nggak Nabi mengajarkan cara ibadah berdasarkan dari dia sendiri? Nggak ada. Nabi itu, dia dari wahyu. Padahal dia seorang Nabi. Bukan dia, bukan dari situ. Bukan dari Nabi. Cara ibadah itu, plak, semuanya dari Allah, bukan dari Nabi. Jadi Nabi sendiri tidak berinovasi dalam beribadah, enggak. Loh kok kita berinovasi? Terus yang berarti yang masuk surga apa yang sedikit itu aja? Atau tidak? Ya kalau lihat dari ini ya begitu, yang sesuai syarat. Nah, cuma masalahnya kan ada juga bilang orang yang punya sedikit aja keimanan gitu, meskipun sebesar syarat pasti masuk surga. Nah, Gimana? itu masuk ke dalam rahmat Allah nanti. Mau digodok dulu dia. Ngeri. Yang penting Transit dulu. transit dulu. Wah, ngeri itu kalau pakai transit dulu ngeri. Ngeri kayak. Tapi kan agama ini menjadikan kita itu sebenarnya berpikir terstruktur sebenarnya. Jadi agama Islam ini membuat orang itu pikirannya justru terstruktur, yang ngaco. Coba kalau agama Islam ini tidak memberikan batasan-batasan, udah ribut sana sini. Tapi kan enggak. Ini agama ini memberikan patokan-patokan dasar. Cari di agama lain. Ada enggak Al-Quran dan hadis itu dengan dua sumber ini melahirkan banyak ilmu. Lihat. Dari Quran dan hadis itu melahirkan banyak ilmu. Contohnya ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu banyak deh tuh, Tafsir. usul fikih, tafsir, wah banyak, luar biasa. Itu pertanda bahwa ini bukan perkataan sembarangan nih. Kalau bahasa Allahnya qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Perkataan yang berat itu ya lihat aja cara kerja Al-Quran ini. Mufassir itu ada di zaman sahabat Ibnu Abbas. Sampai sekarang orang bikin kitab tafsir nggak bisa habis. Wow, banyak banget. Berjilid-jilid. Ada yang 40 jilid. Ngomongin apaan di situ? Pengetahuannya luar biasa. Walaupun bidangnya macam-macam. Tapi Allah memberikan peluang memang tentang masalah Quran ini. Dalam Al-Quran Allah bilang yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Setelah yang tadi itu membaca Quran, kemudian tazkiyah, mensucikan dirinya, belajar Al-Quran dan hadis, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang belum pernah ada sebelumnya. Itu patokannya. Jadi orang selama dia belajar Quran sampai hari kiamat Allah akan ajarkan terus ilmu-ilmu baru. Itu bahasa Al-Quran begitu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah mengajarkan kalian ilmu-ilmu yang belum pernah ada sebelumnya. Berarti kan ilmu baru berarti. Sekarang nih ilmu udah ada nih. Ada lagi orang berinteraksi dengan Al-Quran, mensucikan dirinya segala macam. Ada lagi dia, ilmu lagi dia. Dari mana itu pertanyaan? Ilmu dari mana? Itu tadi dalil yang mengatakan fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dia ini yang orang bertakwa ini, maka Allah akan memberikan ilmunya. Nah, sekarang pertanyaan ini inovatornya kok bukan orang Islam banyak. Inovator apa tuh? Ketika ilmu baru, Bukan, maksudnya ini penemu itu kan pasti dari Allah semua lah pasti. Iya. Mereka dapatnya kan nggak mungkin lah dia dari mana. Ada uang khusus kemudian bisa berpikiran semua, tapi sebagian kan dari orang-orang yang ada di barat lah, bukan Muslim gitu. Gimana tuh? bisa aja, ilmu itu siapa aja bisa. Karena sebelum Rasulullah ada pun, maksudnya sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, itu peradaban Romawi Persia udah lebih maju. Quraisy masih mengelola kambing, ya kan? Iya. Tapi mereka udah jadi imperium besar. Berarti Roma udah Udah maju, udah punya
Zaman Firaun itu Oh iya, itu piramida. artinya canggih. ilmu itu bisa aja ilmu. Artinya yang barusan saya bacakan ayat itu bagi siapa-siapa yang ingin mengkaji Al-Quran tadi itu Quran. Artinya gini, Quran itu dikaji sampai hari kiamat dia nggak akan habis. Padahal kata-katanya gitu juga. Nah, maksudnya Al-Quran nambah kalau nggak? kita ambil ininya ya, analoginya ya. Berarti sebenarnya sih kalau mau betul-betul dapat ilmu yang baru dan segala macam, udah gali aja dari Al-Quran gitu. Benar, benar. Cuma Salah satunya begitu. ini Islam ini kan cuma ketindakan nih. Padahal Al-Quran itu milik mereka gitu loh. Itu. Ya, karena interaksinya kurang berarti. Udah jelas-jelas ayatnya tuh. Lo belajar Al-Quran, gali dari Al-Quran bisa dapat banyak. Tapi kenapa ya ilmuwan kita malah Islam yang malah kurang? Enggak, tapi ilmuwan Islam dulu udah pernah banyak penemuan. Udah pernah memakai Banyak, juga. ya. Tapi kemudian ada distorsi sejarah tuh. Namanya diganti lah apa segala macam. Ya sekarang Islam lagi mundur nih. Islam lagi mundur karena kan memang sejarah begitu. Ada masanya sekarang Eropa lagi maju, Amerika lagi maju. Islam dulu udah 800 tahun memimpin dunia, ya nggak? Udah pernah maju. Iya 800 tahun dunia dikatakan sama Islam udah sampai puncaknya ceritanya nih. Kan banyak yang daripada menggali Al-Quran kan lebih baik jadi anggota DPR. Balik ini tadi Pak. Iya, Berarti bagaimana tuh anak ini ya masalah Baduy tadi itu? Gimana tuh? Kan ini orang Kalilun sedikit yang masuk ke ini ya, masuk golongan ini. Tapi kalau tadi kalau kita sudah banyak yang Baduy itu, kan dia cuma pas-pasan aja sholatnya, sholat aja, puasa, udah itu doang. Kalau misalnya kalau haji pun dia bilang nggak jadi, kalau lu punya duit, kalau enggak ya enggak. Ya kan kayak gitu kan. Makanya Rasul bilang kalau dia benar, nah itu dia tuh patokannya. Kalau dia benar, masuk surga dia. Ya, itu tadi. Ya kalau dia nggak benar ya, Kata kuncinya di situ. ya itu ya. Maksudnya benar kan tadi maksud yang tadi itu ada ikhlasnya. dan Iya dijaga. ada ikhlasnya, caranya benar. Itu maksudnya. Benar itu maksudnya jadi ikhlas dengan caranya benar, ikutin perintah Rasulullah. Dan mungkin dulu Baduy itu belum terkontaminasi dengan macam-macam fikih kayak sekarang. Dulu cara sholatnya udah pasti persis kayak Rasulullah. Ada tambahan dari hadis itu ya Pak Ustaz. Jadi itu kan dia bilang masuk surga. Cuma dia bilang kalau dia mau barang saya di surga cukup Oh. dia mau dia ada kan? Enggak ada hadis lain memang. Hadis lain. Ada beberapa. Iya. Jadi Baduy itu, hikmahnya Baduy nih. Baduy itu sering nanya yang aneh-aneh. Dan beda orang gitu. Beda orang. Beda orang. Dan itu hikmahnya buat orang-orang yang nggak mampu nih melakukan ibadah banyak, itu ke Baduy. Hikmahnya dia bertanya, kita jadi dapat. Maksudnya paham nggak? Artinya, iya. Jadi sesimpel itu, kelar deh. Kalau kita nggak mau banyak macam-macam, untung dia nanya Ya, gitu. kalau mau jujur kita kelas Baduy dah. Iya, Paling gampang. untung dia nanya. Jadi kita, oh begitu aja udah masuk surga ternyata gitu. Cukup udah, asal jangan maksiat, jangan segala macam. Kan Baduy gitu. Dia bilang saya nggak akan maksiat, nggak. Tapi saya nggak mau apa-apa lagi. Nggak mau nambah. Nggak mau nambah, nggak mau kurang. Begitu aja udah cukup. Sebenarnya hikmahnya kan itu jalan yang ditujukan sehingga walaupun kita bukan levelnya ustaz, kita bisa juga masuk surga. Iya. Cuma ya tadi saya Ya, kalau- bilang bonus itu dia bilang beda ikan bang ya. Dia jangan gibah ya. Apa ya istilahnya? Kalau mau barang saya di surga jangan gibah, jangan dengki, terus jangan Namimah, adu domba. ada domba ya. Itu dia ini. Artinya Dia itu, masuk surga, tapi kalau dia surganya mau barang saya tambahin gitu. Gitu ya. ya. Jadi Rasulullah nih seringkali pertanyaan yang sama, jawabannya beda. Aneh kan? Tergantung siapa yang nanya. Misalnya nanya datang orang, ya Rasulullah, ayu a'mal afdol. Amal apa yang paling utama? Yang nanya dia nih, kali ini anak kurang aja sama bapaknya nih, sama emaknya. Birrul walidain. Jawab. Begitu dia tanya, amalan yang paling utama, dijawab ke dia, berbakti pada orang tua. Datang lagi, dalam pertanyaan yang lain. Rasulullah, amalan apa yang paling utama? As-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Begitu. Datang lagi yang lain. Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Jihad fisabilillah. Itu pergi medan perang. Itu menandakan bahwa satu pertanyaan yang sama
Jawabannya beda tergantung siapa yang dihadapi sama Rasulullah SAW nih saat itu. Buat Tergantung orang itu, levelnya. ya, Buat orang itu. paling utama bagusnya dia sama orang tua. Begitu. Dan ya begitulah hadis. Bisa milih kita berarti. Iya. Bukan bisa dia. Artinya Yang begini. buat kepentingan orang itu yang paling penting kan ini kita kan yang utama. Nah, jadi maksudnya kita belakangan ini bisa milih, bisa Iya, buat milih. umat selanjutnya. Ya, Ya, bisa semuanya bisa. laksanakan bang, jangan dipilih. Tiga-tiganya Loh, kalau bisa pilih. semuanya lebih cakep lagi. Ya arti kan berbakti kepada orang tua, sholat tepat waktu itu kan. Iya. Terus tadi jihad. Jangan semua untuk surganya kelewatan. Teh. Teh biar segar tuh. Udah ini kali bang, udah adem tuh. Rit. Tapi kembali kepada tasawuf itu tadi, Pak. Kan ketutup. Saya cuman berpikir begini. Ya, Bisa ditambahin air panas. kalau cara berpikir mereka itu sering tidak memakai rel ya, rel Al-Qur'an dan hadis. Sehingga dengan demikian mereka bebas berimajinasi. Seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian sekarang ini kan tasawuf itu kan cabangnya juga banyak sekali kan. Cabang ini beda dengan ini, beda dengan ini, beda dengan ini kan. Nah, apa artinya? Itu akibat dari memang mereka tidak memegang teks itu tadi, tidak konsisten dengan teks. Gimana tuh Al-Quran? Apakah mereka tidak berpegang sama teks atau gimana? Iya, satu sisi dia tetap ada teks sebagai kamuflase. Tapi Kamuflase jelas orang dia membebaskan pikirannya Iya. kok. Oh gitu ya. Iya. Teks itu dijadikan kamuflase pada dia. Gua jadi pakai dalil kok. dia menafsirkan teks itu dengan Suka-sukanya dia. ya kemampuan berpikirnya mereka. Jadi logika mereka itu dia mainkan gitu. Ke sini, yang atas ke kanan. Ah, nggak mungkin susah, Ri. Udah. Nah, tadi ada yang mau saya sampaikan tapi lupa kena gara-gara Gara-gara panci. tentang tasawuf juga. Iya. Udah bilang apa tadi? Itu. Jadi yang teksnya itu bebas mereka. Tafsirkan Ya, apa ya? Itu lintas sama. kemampuan berpikirnya. Sebenarnya pertanyaan kuncinya tuh bener nggak belajar tasawuf? Benar nggak belajar tasawuf? Iya. Kalau jawaban yang tepat sekarang salah. Kalau jawaban yang tepat untuk saat ini ya Nah, salah, kita nggak perlu belajar tasawuf. Saya nggak tertarik tuh Pak dengan tasawuf. Ya tapi kan ada orang yang ini istilahnya gini kan cukuplah dunia ini yang nyata-nyata ingin yang apa ya batin ya apa istilahnya itu kalau Ini ya. Kak, jadi tingkatannya udah beda gitu. Oh iya, tadi saya ingat, maafan nih. Contohnya salah satunya nih orang tasawuf ketika dia kan mengutarakan batin gitu kan. Ya, Makanya tadi saya ingat jadinya. Batin itu cenderung berhubungan dengan roh. Benar nggak? Iya. Allah membatasi itu tentang bagaimana ruh itu. Yas'alunaka 'anir ruh. Nah, kulir ruh min amri rabbi. Jawaban Allah cuma begitu. Tapi orang tasawuf tahu dia ruhnya gimana. Dia tahu ruh itu lain, dia nggak nempel di jasad. Segala macam lah diatur-atur sama dia. Coba tanya siapa yang tahu keberadaan ruh. Orang tasawuf tahu ruhnya. Ruhnya dia nggak ada di dalam sini. Dia ruhnya lain gitu. Oh iya. Tahu Kan apa tinggi. merasa? Ya dia kan Ngakunya merasa. tahu. Hah? Ngakunya tahu. Ngakunya tahu. tingkatannya udah Tingkatannya kan tinggi dia. tingkatannya merasa tinggi. Iya, jadi dia Mungkin rohnya disuruh jalan-jalan gitu ya. Apa definisinya dia tahu kalau ruhnya dari mana dasarnya apa? ya itu dia. Pemahamannya yang Pemahamannya dia ruh kita itu nggak ada ruh. Coba misal Pemahaman. di pemahaman. Jadi ruh kita itu kan sekarang gini. Pada saat ini awalnya kita pakai dalil nih. Ruh kita itu udah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. ya. Ada kan dalilnya? Saya pernah Kata baca. Allah, alastu birabbikum? Allah bertanya tuh. Itu
alam ruh itu menjawab semuanya. Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Alam ruh nih, ini alam ruh. Nah, setelah lahir, baru lahir ruh itu di mana? Pada saat itu dia udah bisa menjawab. Sementara baru lahir, dia nggak tahu apa-apa. Di mana ruh yang dulu menjawab itu? Apakah usia ruh itu berkembang bersama usia jasad? Atau yang dulu dinolkan lagi waktu Nah, lahir. atau dinolkan lagi, tidak ada penjelasan. Makanya Allah bilang, mereka bertanya tentang ruh. Udah orang-orang itu dari dulu udah bertanya. Orang-orang itu udah nanya. Ya. Nabi nggak dikasih kesempatan untuk menjelaskan itu. Kata Allah, kulir ruh, katakan Muhammad, ruh itu urusan saya. Gitu doang, simpel. Ya. Nabi tidak diberikan kesempatan untuk menjawab semua itu. Nggak bisa. Tapi Rasul tahu dia menjawab, dia menjawab. Diaturlah itu segala macam. Diaturlah ruh itu gimana posisinya. Kita di atas ini kita, Iya. kemampuan kita lah ya. Nah, tapi kan mereka menjawab. Mereka menjawab. Artinya dengan pikiran mereka. Orang sufi, Orang sufi. Oh, sufi. Berarti itu masih bohong. Udah pasti bohong. Dalil itu kamuflase. Udah pasti bohong. Orang Rasulullah ya disuruh jawab muncul begitu, ini dia jawabnya detil banget, banyak macam-macam. Nah, dalil tentang janji baiat kita kepada Allah sebelum lahir itu Allah tetapkan lagi dalam sebuah hadis. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi semua yang pernah berjanji itu ruh itu, ya semuanya asalnya udah pernah berjanji sama Allah. Kemudian pada saat lahir deklarasi lagi Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir itu semua dalam keadaan fitrah. Nol. Suci. Mau dari rahim siapa kek? Mau dari rahim pelacur, mau dari bapaknya Yahudi, kafir. Begitu dia lahir dia suci. Kemudian Allah Rasulullah fa abawahu, maka orang tuanya lah yuhawidani, yunasani, atau yunassirani. Orang tuanya lah yang kemudian membawa dia kepada Nasrani, kepada Yahudi, atau kepada. Betapa berat tanggung jawab orang tua kan. Iya. Jadi kemudian di perjalanan barulah masuk ke dalam fungsi ittijahul hidayah itu. Makanya kita disuruh bersyukur terhadap hidayah itu ya kayak gitu tadi. Nggak semua orang yang lahir muslim jadi mati dalam keadaan Islam. Ya. Nggak semua orang yang lahir dalam keadaan Nasrani kemudian mati dalam Nasrani, nggak semua juga. Ini semua misteri. Ya. Kita berpikir tentang kesian dong begini, kesian dong dia kalau lahir dalam keadaan. Kita nggak boleh masuk ke ranah itu, karena nanti kita akan dibenturkan tuh. Tahu nggak benturannya di mana? Bapak Nabi sama ibunya nggak mati dalam keadaan Islam. Itu benturannya tuh. Kita bahas kan di mobil tadi. Iya. Agama ini masuk dalam ranah perasaan. Bingung kan? Nggak mungkin lah anaknya Nabi bapaknya masuk neraka. Pusing nggak? Ya. Kita dibenturkan itu. Dibenturkan situ. Masuklah. Padahal Nabi sendiri udah jawab. Nabi sendiri yang jawab nih. Abi wa abuka finnar. Bapak saya, bapak kamu sama di neraka juga. Dahsyat nggak tuh? Maksudnya Rasulullah ngasih patokan, terus nggak usah masukin perasaan di situ. Kalau masukin perasaan Rasulullah yang paling bersedih lah. Paling protes Ini pamannya lagi. Yang paling bersedih Rasulullah ya. Ya Allah, saya Nabi ini bapak saya kok dipanggang. Gimana? Ya. Jadi kita dibenturkan di situ. Tapi Rasulullah, masya Allah, kalau nggak ada hadis itu, manusia berpikir macam-macam. Tapi tetap aja, udah ada patokan hadis itu, tetap juga pikiran manusia berpikir. lihat kemana-mana. Iya, sampai bilang begini, tega banget ente, bilang orang tua Rasul di neraka. Bukan kita yang bilang, Nabi sendiri bagaimana? Tapi ditimpalin lagi kan tafsirnya nggak kayak gitu. Ada aja jawabannya. Iya. Habis itu paman lah katanya. Iya. Ada lagi yang parah. Oh, emang makamnya dia nggak belum di situ dia. Wajar kalau dia ngomong kayak gitu. Nah. Makamnya belum di situ. Makomnya ya. Jadi memang begitu kita dibenturkan dengan banyak hal, ya segala macam tuh benturan-benturannya tuh. Makanya agama itu
bimbingannya jelas banget tuh. Bimbingan jelas. Patokannya, batasannya itu juga supaya orang nggak Itu yang harus diwaspadai ya. itu harus diwaspadai. Lagi-lagi patokan Rasulullah mengatakan kalau kalian nggak berpatokan sama dua ini sesat pasti. Itu dia, berkali-kali Rasulullah bilang itu. Dan itu diulang-ulang supaya orang berpegang sama dua ini aja. Cuman kan rata-rata mengklaimnya begitu juga, Pak. Apa tuh? Kalau klaimnya ya patokan dua itu. Yang kena oleh jemaah ya. Enggak, yang tasawuf itu klaimnya di situ sekalipun nanti kenyataannya, pernyataan-pernyataannya kalau di compare. Ya, tapi tasawuf itu argumentasi yang paling mudah dijatuhkan. Dia nggak akan berani berargumentasi dengan Quran Sunnah, nggak berani. Iya sih. Karena dia udah terlalu mulai. Ya, karena jauh nantinya. Kalau sufinya zaman Rasul baru benar deh. Kalau sufinya zaman Rasul ya benar. Itu ngerinya kan. Artinya Berarti di kuliah dakwah nggak ada tuh? ada untuk Apa tasawuf. yang dibahas? Itu tentang akidah. Nah, tapi di kuliah dakwah kita itu ada Cuma ngenalin ya. ya kenalin aja dasarnya aja kenalin nih. Ini ada model yang begini nih. Nah. Gitu. Ya. Sama sufi juga kan begitu kan dikenalin nih. Iya, sama. Firko itu firko. Apa namanya? Di Syiah ada nggak tasawuf? Lebih parah lagi kalau Syiah. Tasawufnya Syiah lebih parah lagi, nggak pakai dalil. Tasawufnya Syiah nggak pakai dalil udah. Dia bukan Islam. Bukan Islam. Sekte ya. Sekte. Kalau Syiah ya lebih parah lagi. Pokoknya dia awal mulanya emang orang sufi itu bikin mereka. Coba lihat. Indonesia ini masih lebih mending. Tarekat Indonesia masih lebih mending dibandingkan tarekat-tarekatnya orang-orang sufi di Asia Tengah, di Turki, di Mesir, sekalipun Mesir. Oh iya. Di parah itu. Iya. Yang Turki yang paling parah Turki. Kalau orang mengambil jalan, ulama mengambil jalan itu menjadi sufi, itu benar apa salah? Kalau dia tahu benar. Kalau dia tahu caranya benar. Masuk nggak? Ya. Kalau dia tahu caranya, Kenapa? kan paling nanya. Kalau orang mengambil jalan sufi, Oh iya. sufi itu cara ibadah. Makanya Hasan Al-Banna bilang, manhajnya manhaj salafi. Artinya salafi itu menginduk kepada orang-orang salaf, orang-orang dulu. Ya. Gitu. Berarti kan salaf itu para sahabat. Ya. Tariqahnya sufi dia. Cara ibadahnya. Artinya maksudnya Hasan Al-Banna itu dia bilang ya, saya kalau ibadah ya paling kencang. Di antara orang-orang kita ini kalau ibadahnya orang sufi, ya orang sufi lah paling kencang ibadahnya. Hasan Al-Banna ya, saya kalau masalah ibadah ikutin orang-orang sufi. Mana salaf. Ya. Tapi kalau masalah sia-sian, politik, haroki. Agresif gitu maksudnya. Agresif. Dia bergerak. Sementara tiga-tiganya yang disebutkan tadi semuanya berbeda. Sufi itu nggak main politik. Ya. Gitu. Dia harus sufa. Jadi nggak main politik. Bersemedi. Ya dia bersemedi. Nah itu ada yang bilang kalau orang jadi sufi dia melupakan dunia sehingga semua fokusnya ibadah aja. Padahal waktu dia di dunia bernafas, kan dia punya tanggung jawab dunia. Betul. Makanya di antara orang-orang sufi itu, yang dulu berbeda jauh dengan yang sekarang. Kalau dulu memang dia itu tidak punya kemampuan apa-apa, terbatas begitu aja dia. Baik secara skill atau segala macam, dia memang tugasnya di masjid aja udah ceritanya. Makanya kata abang itu dikombine itu. Apa? Ya, dikombine, digabungin. Manhajnya salaf, gerakannya haroki, sama Ya, maka Hasan Al-Banna manhajnya itu. Ya. sufi. Kalau nggak Jadi- digabung-gabung begitu Jadi kalau dia orang mau melihat muslim yang benar gitu ya, manhajnya harus manhaj salaf. Sementara sufi sekarang ya. nggak manhaj salaf gitu. Tapi Hasan Al-Banna menggabungkan tiga itu. Manhaj saya manhaj salaf, artinya apapun dia akan Quran Sunnah, dia akan berpatokan sama dalil. Tapi masalah ibadah, gue sufi
sufi, paling getol ke masjid, paling getol ngaji, segala macam. Tapi dia juga nggak buta politik. Kalau kita sih Haroki dia secara politik aktif gitu. bisa digabung. Nggak cuma nyoblos doang, pelaku dia pelaku politik. Indonesia merdeka, Hasan Albana dua angkat bendera Indonesia merdeka. Padahal dia bukan siapa-siapa. Artinya dia udah melek politik saat itu. Nah, maksudnya Muslim itu kalau mau digabungin yang ideal, ya kayak gitu bagus kalau bisa. Kalau bisa. Ibadahnya pakai Kencang. cara sufi. Iya. Ya ketekunannya maksudnya. Itu ketekunannya. Kesungguhannya. Kesungguhannya. Itu pakai kesungguhan sufi, ketekunan sufi. Ya boleh ngomongin PKS. Tapi kalau urusan politik, ya Iraki. Ya Haroki artinya Iraki. eh, Ya nentang kezaliman. iya artinya dia aktif gitu, aktif. Terdepan di apa namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah itu yang maksudnya. Makanya Hasan Albana dibunuh oleh pemerintah Mesir kan Gara-gara begitu. ya, karena dia aktif Artinya harokinya gitu ya, yang menyebabkan Ikhwan Muslimin ya ditutup lah di Mesir, Dicap dicap teroris. teroris. Super sih. Nah, sip sekarang ini. Termasuk gitu. Salafi. Hah? Termasuk Salafi. Iya. Artinya yang tadi Pak ditanya, kalau dia tahu caranya, pemahaman dengan cara itu, betul dia jadi sufi. Tapi sufinya sufi yang benar nih. Sebagai Sufi benar. sahabat. Iya. Sahabat. Artinya nggak boleh juga kita bilang semua sufi sesat, enggak juga. Kalau dia tahu caranya, benar dia, nggak jadi masalah. Itu, Pak Ustaz, yang disampaikan oleh Pak Ustaz Abdurrahman itu bahwasanya kan banyak orang yang mempunyai pengertian salah mengenai sufi ya, gitu. Jadi dia menganggap sufinya dia ya itu benar dan berbeda dengan ada yang ditafsirkan oleh beberapa ulama ya, maksudnya sufi itu karena memang sufi kan memang ada beberapa ini ya, apa istilahnya itu aliran ya, apa tarekat Firqah ya. kemudian merasa tarekatnya dia benar gitu. Iya. Gitu. Jadi bukan dia nggak harus sholat, hanya urusan sholat atau apa segala macam. Kalau dia sih, kalau dari penjelasannya tetap aja boleh kayak gitu. Cuma dia memang cara untuk mendalami agamanya lebih ke arah yang batin ya. Pakai metode sufi ya. Batin ya. Jadi ke arah situ. Yang, ya. Itu kalau saya lihat sih pendengaran penjelasannya waktu di ceramah itu. Sufi yang benar itu berarti ahli tasawuf. Sebutannya sih sebenarnya bisa apa aja sih, tapi artinya caranya itu yang menjadi penting itu. Sebutannya bisa bebas apa aja, caranya itu apakah benar apa salah itu. Sebenarnya kembali kepada patokan, sesimpel itu Rasulullah mengatakan balik aja sama dalil. Begitu ada dalil yang dua yang berbeda tapi sama-sama sahih, bisa diambil dua-duanya. Begitu. Dalil nih, satu dalil bisa dua pemahaman atau dua dalil satu pemahaman, dalil pendukung, atau dalil itu pendapatnya berbeda. Misalnya Selama nggak bertentangan. iya, selama nggak bertentangan. Jadi ada dalil yang sahih itu, dalil yang sahih, yang ada riwayat yang sahih dan jelas. Nah, itu udah boleh kita menggunakan itu. Jadi itu yang membuat ada mazhab itu ya. Ya kan menurut Imam Syafi'i ini yang benar dalil ini. Menurut Imam Maliki ini yang benar. Tapi dua-duanya benar kan? Jadi gini, Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik tinggalnya di Madinah. Imam Syafi'i datang belajar ke Imam Malik. Apa yang dipelajari? Hadis. Dia belum belajar metode. Ya, dia belum belajar. Imam Malik
masih konvensional. Artinya sanadnya begitu, hafalin lah. Gitu. Masalah manhaj atau mustalahul hadis, tentang ilmu-ilmu hadis, tentang ilmu-ilmu manhaj, itu belajarnya dari murid-muridnya Abu Hanifah. Imam Syafi'i nggak ketemu Abu Hanifah. Ya, Karena begitu Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama, Abu Hanifah meninggal. tinggal. Di tahun yang sama nih. Makanya ulama berpendapat ya Imam Syafi'i lah yang menggantikan Imam Syafi'i. Karena pas banget tahunnya Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Jauh jaraknya kan. Ya. Makanya nggak ketemu. Abu Hanifah itu tinggalnya di wilayah Irak. Jauh dari Madinah. Secara otomatis dalil yang sampai kepada Abu Hanifah lebih sedikit dibandingkan Imam Malik. Sahabat banyaknya di Madinah, ya kan? Sahabat banyaknya di Madinah. Infonya lebih banyak. Lebih banyak. Pasti, otomatis ya. Riwayat hadis. Makanya dalam riwayat Imam Malik Kitab Al-Muwatta, amalnya ahli Madinah itu bisa dijadikan dalil. Misalnya nggak ketemu dalil nih, tapi para sahabat waktu itu begini amalnya. Oh, ini bisa jadi Jadi dalil loh orang